Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di cerita serem. Nih, Bang Wate. Kita waktu episode pertama, Bang, lupa memperkenalkan diri. Oh iya, Allah. Ya, Pak. Ya. Saya Ridwan dan ini narasumber kita. Kuat. Nah, ya, itu kita cerita tuh, Bang, masalah seremnya kuntilanak lah ya. Iya. Ya, yang episode yang lalu masalah kuntilanak kita cerita. Nah, kira-kira nih, Bang, ada nggak tuh Bang, cerita tentang kuntilanak merah, Bang? Ini kan pokoknya kuntilanak, bajunya putih, Iya, ada. bajunya putih, panjang kayak pengantin gitu, Bang. Iya, Betul. betul. Panjang, terus mukanya anjing, horor gitu. Iya, mukanya anjing, panjang. Malah yang lebih terkenal lagi kan kuntilanak sundal bolong, Bang. Iya. Iya, sundal bolong, belakangnya bolong karena dia habis beranak gitu. Macam-macam sebab itu, Bang. Ada yang habis beranak, ada yang pakai pakaian pengantin, patah hati sama pasangannya, kayak begitu. Ada. Mati jadi kuntilanak. Iya. Sundal bolong gara-gara beranak dikerjain orang, matinya sih jadi bolong. Tetap kuntilanak itu, Bang. Ya itu kuntilanak sundal bolong. Iya. Nah, sekarang nih, Bang, kita mau bahas kuntilanak merah, Bang. Abang mati. Kita masih bahas masalahnya itu ada macam-macam, ada yang mati bunuh diri karena kecewa sama pasangannya gitu. Iya. Tahu-tahu dikerjain sama orang. Iya. Meninggal. Nah, kalau yang meninggal begitu tuh yang habis lahiran biasanya jadinya Iya. Betul. Nah, sekarang katanya cerita nih, Bang, ada kuntilanak merah, Bang. Iya, ada. Karena identik kuntilanak putih, ya ada kuntilanak merah. Kalau saya dulu pernah ngalamin ya di waktu zamannya sebelum ada mall, ya belum ada mall Carrefour. Dulu kan kuburan Cina. Namanya kuburan Cina kan kuburannya kan gede-gede, ya kan, gede-gede, bagus-bagus, mewah, ya kan. Nah, waktu pas saya dengan teman-teman main tuh, namanya masih badung-badungnya, ya kan, bungal-bungalnya. Bayangin aja, Bang, main gaple di kuburan. Ya kan? Main gaple di kuburan, bayangin. Bukannya kita main gaple di pos ronda ataupun di tempat-tempat yang lain, ini di kuburan main gaple. Nah, jadi ketika sedang asik-asiknya lempar gaple, teman saya melihat ada perempuan jalan, ya, lewat, pakai baju merah. Nah, dikira teman saya itu perempuan biasa. Nah, dia langsung ngomong, wih ada cewek noh, kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya bilang, udah biarin aja, saya bilang gitu, ya kan. Nah, lagi enak lagi main lagi ngelempar sama teman-teman, ya lagi seru-serunya. Itu perempuan itu balik lagi, mondar mandir ya kan, balik lagi. Gitu. Nah, udah begitu lagi enak-enaknya, neng, bolak-balik mulu, kata gitu. Nah, dia diem aja sambil jalan. Jadi dia itu jalannya itu seperti kayak kita jalan, tapi bagaimana ya? Kayak melayang. Agak cepat dikit gitu. Set, gitu. Kalau kita jalan kan pasti bunyi bekas kaki, serak dia enggak gitu. Nah, udah lagi enak-enak main, lagi seru-serunya, terus kita ya. Nah, perempuan itu memang berpakaian merah, berbaju berpakaian merah,
baju merah putih, baju merah, rambutnya panjang. Nah itu akhirnya dia tuh menampakkan benar-benar berhenti di tempat kita main. Iya, berhenti. Kita gesek-gesek berhenti. Dia berdiri aja. Memang itu mukanya cantik, nggak serem gitu. Mukanya memang cantik, itu nggak menakutkan, serem, penampakannya serem, enggak. Memang cantik, wanita itu memang cantik. Pucat kali bang. Cuma ada pucat, betul. Cuma pucat gitu. Nah ditanya sama teman saya, emang dari mana Neng, kata gitu, kata teman saya. Dia nggak nyaut iya atau enggak, dia cuma begini aja, manggut, sedikit manggut gitu. Nah, lagi udah gitu akhirnya apa, ditawarin sama saya kopi. Neng, ngopi tuh, kalau mau ngopi ada tuh, ada kacang goreng tuh, kacang kulit, ya kan. Udah makanin aja situ, begini aja dia gitu. Dia nggak nampakin dia tuh serem, enggak gitu, Cuman diem. diem gitu. Nah akhirnya dia jalan lagi gitu. Saya penasaran, ini perempuan mondar-mandir mulu, kayak orang bikin kebingungan, apa dia mau nyari alamat pulang atau bagaimana sih ini, saya bilang gitu. Nah, akhirnya tadinya dia posisi saya di sini, ya kan, teman saya, terus ada 5 orang teman-teman teman saya. Nah terus posisi dia ada di sebelah teman saya. Nah udah gitu dia pergi lagi ke sana. Ketika dia udah pergi ke sana, nah akhirnya dia balik lagi ada di sini gitu, di sebelah kanan, adanya di samping teman saya tuh. Udah Neng, minum aja nggak apa-apa Neng, kalau mau minum, cuma begini doang gitu, gini doang manggut. Nah udah kita asik main. Ternyata itu perempuan langsung ketawa, di situ juga ketawa, kecekikikan gitu, cekikikan. Udah kecekikan, dia itu terbang, bener-bener asli terbang gitu. Baru itu saya ngelihat seperti itu. Dia spontannya semua teman saya termasuk saya sendiri lari. Ini pastilah. Itu yang namanya kuburan Cina, yang gede-gede, yang tinggi-tinggi, nggak sadar tuh bisa saya lompat-lompatin, saking takutnya. Teman gue sama, saking takutnya gitu. Nah akhirnya ketika udah pada lari pucet, ya kan, dulu kan zamannya di mall itu kan dulu belum ada mall ya, masih kuburan Cina itu kan jalannya masih satu. Iya. Masih satu. Posisinya itu jalanannya itu belum diaspal, masih udah kayak tanah tapi ada surutan kayu, ada kayu-kayu gitu surutannya itu, surutan kayu. Nah saking kenceng saya lari sama temen-temen ngibrit saya, sampai saya pulang ke rumah pucet. Itu saya sampai rumah terbayang-bayang terus, termasuk teman-teman saya juga terbayang-bayang juga gitu. Pas saya tidur masih ingetin, sama-sama juga sama tidur masih ngingetin aja. Kenapa? Ingetinnya ketawanya itu, sama melihat wajahnya dia, kecantiknya itu. Nah ketika udah tidur menjelang pagi, nah ketika sudah pagi, langsung, dulu kan zamannya masih ada HP Nokia yang model zaman dulu, sama yang pager Starco, ya kan. Nah akhirnya saya sama teman-teman janjian lagi ketemu di mana nih supaya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah akhirnya ketemuan. Nah ketemuannya akhirnya di dekat pohon asem yang di pabrik bakso. Nah, iya. Pohon asem pabrik bakso. Nah, dulu kan pohon kangkung tuh, dulu masih ada sawah-sawah kangkung, tinggal bayam, mau kebun-kebunan lah ya. Nah di situ tuh saya sama teman-teman cerita, apa merinding gitu. Nah akhirnya pengen tahu ini perempuan, ternyata bukan perempuan.
Gitu. Apakah dia itu maaf kuntilanak merah ataupun sendal bolong merah, saya kurang paham. Pokoknya dia itu berpakaian baju merah. Nah, pas saya penasaran lagi dong, ke kuburan lagi sama teman-teman siangnya nih, ayo kita ke kuburan lagi yuk. Nah, ke kuburan lagi. Nah, pas saya ke kuburan itu, ternyata yang saya main gaple itu rumah dia. Yang saya dudukin, saya main gaple. Ada namanya. Ada namanya, ada fotonya. Fotonya juga ya benar Pak. Bukan Cina Pak. Itu rupanya dia pengen pulang. Pengen pulang, kita teman-teman saya dengan teman-teman lagi main di main rumah dia. Jadi dia mau masuk, dia mau pulang nggak bisa. Bolak-balik gitu Pak Ridwan. Gitu. Nah, kalau seumpamanya benar-benar saya maupun teman-teman sadar melihat wajah dia dengan foto yang di makam kubur itu, pasti kenalin lah. Oh iya ini, wah apa sih gitu? Ini enggak sama sekali. Pas inget-ingetnya tuh pas siangnya itu, nah kita ke kuburan kembali melihat ternyata ya Allah, rupanya tempat yang kita main ini rumah dia gitu. Nah, udah mulai dari situ saya sama teman-teman berdoa untuk supaya dia tenang aja gitu. Walaupun dia itu non muslim, walaupun dia itu bukan muslim apa luar Islam ya, kita baca doa untuk kepercayaan kita aja gitu. Menghormati dia aja supaya jangan ibaratnya kemana-mana lah, biar di sini aja gitu. Dan saya pribadi maupun teman-teman minta maaf sama yang punya rumah ini gitu ya kan. Nah, alhamdulillah ketika sudah tahu bahwa itu rumah si perempuan itu ya kan, nah akhirnya tidak ada penampakan lagi seperti itu gitu, tidak ada penampakan seperti itu. Tapi ada lagi yang melihat orang lain, bukan saya Pak Bang Ridwan. Saya itu saya itu udah pernah melihat dia melihat orang itu atau perempuan itu, saya anggap udah biarin nggak apa-apa gitu. Ternyata ada orang luar atau orang lain melihat dia gitu. Emang dia tuh mau keluar aja. Yang saya dengar ternyata perempuan itu pembunuhan, pemerkosaan. Iya. Gitu. Jadi dia itu matinya gentayangan. Jadi udah diperkosa, dibunuh juga. Ya seperti itu jadinya.